Jadi ini bisa dijawab oleh Pak Aryo maupun Pak Erik karena ada beberapa yang relevan dengan keduanya. Yang pertama, apakah ada persyaratan kualifikasi tertentu yang harus dimiliki seorang planner dalam menyusun master plan desa? Mungkin cocok Pak Aryo nanti yang menanggapi. Yang kedua, idealnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun suatu master plan desa? Yang ketiga, penyusunan master plan desa apakah memiliki pedoman atau juknis tertentu? Yang terakhir, yang keempat adalah untuk legalitas master plan desa merupakan kewenangan siapa? Ini dari Pak Aryo dulu mungkin ya. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya dari Pak Normalia, dari Normalia Ode tadi ya. Penyusunan master plan apakah harus memiliki kualifikasi tertentu? Kalau saya lihat ya, kualifikasinya mungkin kepada entah urban designer atau urban planner, tapi juga harus memiliki background tentang penataan desa ya, karena beberapa fakultas atau beberapa tempat lembaga pendidikan punya kekhususan untuk penataan desa, penataan ruang desa. Tapi kalau secara garis besar, sebenarnya metode-metode perencanaan kawasan sudah dimiliki oleh perancang kota atau perencana kota yang ada saat ini, karena metodenya sebenarnya mirip ya, bukan suatu hal yang saklek harus desa gitu. Lalu terkait berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun master plan desa, ini sangat tergantung juga dengan adanya kolaborasi dan diskusi dengan warga. Biasanya hal yang paling lama dari penyusunan sebuah master plan, sebuah perencanaan kawasan adalah waktu diskusi dengan warga. Ada kawasan-kawasan yang warganya cepat ngumpul, cepat sepakat, itu mungkin lebih cepat. Dan ada juga yang lebih lama. Nah, selain itu juga terkait juga dengan kerumitan sebuah desa tersebut ya. Kadang-kadang kalau misalnya saya pernahnya terlibat dalam perencanaan kampung kota ya. Kalau kampung kota sebenarnya sebenarnya agak-agak beda ya kampung kota dengan desa. Kalau kampung kota itu kan sebenarnya lebih kepada daerah urban, itu biasanya masalahnya juga lebih kompleks karena dia itu persilangan antara perkotaan dan desa gitu. Jadi punya hal-hal yang ada di desa dan punya hal-hal yang ada di kota, itu sebenarnya lebih rumit lagi. Nah, mungkin kalau di desa hal-hal tersebut bisa lebih mudah bukan lebih mudah ya, bisa disikapi karena kelihatannya lebih homogen desa itu dibandingkan dengan kota maupun kampung kota. Lalu pedoman atau juknis ini mungkin Pak Erik ya yang lebih berpengalaman, nanti Pak Erik yang bisa jelaskan mungkin ya. Kalau menurut saya secara keilmuan atau secara praktek yang saya miliki sekarang, pedomannya kalau yang saya tangkap ini bisa kurang lebih mirip dengan metode-metode atau pedoman yang ada di perancangan kawasan. Mungkin kalau standar-standarnya yang agak beda itu ya, misalnya peraturan-peraturannya yang agak beda, tapi metode perencanaannya kurang lebih bisa menggunakan metode yang mirip atau sama dengan perancangan kawasan. Untuk legalitas itu nanti mungkin Pak Erik yang lebih berpengalaman yang bisa jawab. Kalau saya karena banyaknya berkutat dengan perancangan kota atau kawasan, nanti itu bagian ranahnya Pak Erik. Mungkin itu Bu ya, Pak Erik dulu. Pada tanggapannya Pak Erik bisa menambahkan tadi yang sudah disampaikan Pak Aryo? Ya Bu, tadi Pak Aryo, terima kasih. Penyusunan master plan desa itu berada di kewenangan mana gitu ya. Tadi sudah dijelaskan ya di kewenangan desa yang di Undang-Undang 6 2014 bahwa memang desa diberikan kewenangan untuk mengembangkan tata ruang desanya gitu ya. Nah itu sebenarnya master plan desa itu kan juga bagian dari tata ruang desa gitu. Dan itu memang sudah dibuka pintu lebar dari negara untuk silahkan desa susunlah tata ruangmu masing-masing gitu. Itu menjadi kewenangan desa tersendiri gitu. Nah ini yang menarik Bu Dani itu ketika kita
ada pertanyaan kualifikasi tertentu yang diharuskan seorang planner gitu. Nah, kebetulan Bu Dani juga kan lagi menggagas masterplandesa.com gitu ya, dan sering melakukan TOT gitu, pelatihan. Bisa juga kan seseorang sudah memiliki kualifikasi mungkin sebagai ahli perencana kota atau di PWKK atau di urban design, arsitek atau apapun yang terkait dengan hal itu, bisa juga kan dilengkapi dengan adanya pelatihan-pelatihan itu menjadi menambah. Apalagi di pelatihannya Bu Dani juga sering melibatkan pihak-pihak tingkat desa yang sudah berstatus desa mandiri dan maju untuk menjadi narasumber situ. Dan itu akan menjadi sharing pengalaman yang bagus terkait penataan. Nah, lalu kalau terkait dengan ideal waktu juga sebenarnya itu seperti yang Pak Aryo sampaikan bahwa penentu lama waktu itu sebenarnya bukan di tingkat kedalaman kita melakukan analisis tata ruang desanya, tetapi di ketersediaan waktu dari masyarakat itu sendiri. Karena kita di sini kan mencoba menggabungkan konsep top down dengan bottom up gitu. Konsep bottom up ini harus kita sebagai pendamping gitu ya, katakanlah sebagai pendamping itu waktu kita yang harus kita yang harus menyesuaikan waktu masyarakat gitu. Ketika masyarakat memiliki waktunya malam hari, ya mau nggak mau harus malam hari gitu. Dan waktu partisipatif itulah yang membuat pekerjaan ini menjadi cepat ataupun lama, seperti yang Pak Aryo sampaikan. Kemungkinan kalau seperti yang Bu Dani juga mungkin pernah user Planresa, mungkin 4 sampai 6 bulan sudah cukup sepertinya Bu ya, dengan catatan partisipatif masyarakatnya ya tidak terlalu susah lah ya. Di rata-rata bisa ada waktu di situ. Dan lalu juga untuk pedomannya, kalau pedoman secara dari turunan dari undang-undang, dari PP, gitu, dari seperti katakanlah RTBL yang sudah ada permen PU-nya itu belum ada, tetapi kalau pedoman akademis itu ada gitu, bisa disusun. Kebetulan Bu Dani juga kan di masterplandesa.com kayaknya sedang menyusun juga kan pedoman master plan, dan juga memang sudah menghasilkan banyak master plan di situ, dan itu bisa menjadi bahan sharing dari HRC untuk yang ingin menyusun master plan desa. Dan untuk legalitas master plan ini sendiri ya seperti yang disampaikan tadi, bahwa di undang-undang bahwa disampaikan bahwa ketika mau melegalkan perdes ya harus izin evaluasi dari bupati, itu kewenangan memang ada di kepala desa. Kira-kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Riti menambahkan memang kemudian untuk petunjuk teknis secara khusus memang belum ada. Kami mencoba dari Master Plan Desa menyusun kemudian modul dari berbagai pengalaman karakter desa yang berbagai macam, kemudian dari SDM yang berbagai macam yang kita temui, kita coba untuk menyusun modul itu. Sehingga kemudian paling tidak ketika masyarakat melakukan sendiri, kelemahannya adalah ketika kemudian pendampingnya selesai, ya kemudian terus hilang ilmunya. Paling tidak kemudian mereka bisa melanjutkan, karena ketika kemudian kita melakukan pendampingan, cukup lama karena kan kemudian proses perencanaan waktunya cukup panjang ya. Kita harapannya ketika ada modul yang kita bisa, prosesnya masih kita susun, secepatnya kita bisa share, itu akan memudahkan itu. Tadi menarik juga yang disampaikan bahwa memang ketika kita bicara planner gitu, memang basic planner tetap harus ada ketika bicara tentang perencanaan kawasan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya kita sampaikan di kami juga, kami ada TOT dan kemudian para trainer termasuk saya sendiri, kemudian kita mencari sertifikasi kompetensi untuk tenaga pendamping masyarakat. Karena ya kita tahu lah, basicnya Mas Aryo juga arsitek, kemudian Mas Pak Erik juga arsitek gitu kan. Jadi rata-rata orang teknis itu cukup kaku ya Mas ya kalau kadang-kadang kemudian ke masyarakat. Otomatis kemudian ketika kita punya kompetensi terkait dengan pendampingan masyarakat, kita kemudian bisa luas ke masyarakat. Kalau misalnya kita terlalu ke masyarakat pasti akan defend itu. Jadi kita mencoba dua-dua ilmu itu harus kita ada gitu. Dan ya kita sudah mulai untuk TOT terkait dengan trainer-trainer untuk Master Plan Desa. Kita sudah susun kurikulumnya itu.